Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dila nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja atas limpahan nikmat ini kita bisa bertemu kembali dalam program ngaji subuh. Kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah. Kita bisa melaksanakan aktivitas sholat ya. Tentu saja ini karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat iman dan Islam ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat itu juga tersampaikan juga kepada kita semua ya yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah di kajian ngaji subuh ya, tepatnya tanggal 20 Mei ya, 20 Mei 2020 atau bertepatan dengan 27 Ramadan ya, insya Allah. Nah, tak terasa mungkin 2 hari ya, mungkin 2 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan ya. Makanya tadi di setel atau ditayangkan atau bukan tayangkan ya, dikumandangkan ini ya, lagu dari Maher Zain ya. Justru menjadi teriris-iris hati ya. Karena Ramadan sebentar lagi akan ini berakhir ya. Padahal Ramadan sendiri, bulan Ramadan adalah ini ya, Sayyidus Syahr mungkin ya, bisa dikatakan gini, Sayyidus Syuhur, rajanya bulan gitu ya, yang mana keberkahan, rahmat, magfirah tercurah ya, di mana kemurahan Allah tuh ya luar biasa di bulan Ramadan ya, pahala dilipat gandakan ketika kita beramal gitu ya, luar biasa. Nah, sedangkan sekarang ya tinggal menghitung sekitar 2 hari lagi kita meninggalkan Ramadan. Ya, ya begitulah ya. Mau tidak mau ya, oleh karena itu mungkin 2 hari ini kita mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesempatan yang sangat terbaik gitu ya. Karena bisa jadi kita tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya ya. Walau alam kan ya. Nah, oleh karena itu barangkali mungkin di Ramadan sebelumnya kita ada yang terlalaikan aktivitas ya, ada yang sia-sia ketika berlisan, atau ada yang sia-sia ketika berbuat tidak ada gunanya gitu ya. Memang tidak jatuh kepada keharaman, bisa jadi ya. Tapi ini sia-sia kalau misalkan kita tidak memanfaatkan ya kesempatan itu dengan perkara yang sunnah yang banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di 2 hari ke depan ya, di 2 hari ke depan kita bisa ya, mulai hari ini ya, kita mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa memanfaatkan ya sisa Ramadan ya. Bahkan setiap detik mudah-mudahan amalan yang kita lakukan baik secara lisan atau perbuatan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di tengah-tengah kita sebetulnya sudah hadir Ustadz Yuwana ya. Baik, kita coba ini dulu ya. Ini dulu setting dulu. Nah, di kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang temanya masih lanjutan dari kemarin, al-jarhu wa ta'dil ya. Jarh wa ta'dil bagian ketiga ya, bagian ketiga insyaallah ya. Sebelumnya sudah paparannya yang sedemikian gitu ya. Sebagaimana nanti kita dilihat saja ya rekan-rekan yang baru hadir, kajian hadis sebelumnya seperti apa ya, membahas apa ya, ada yang membahas makna sahabat gitu ya, makna ta'dil kemarin ya, pertemuan kemarin gitu ya.
Nah, silahkan ini lagi lah, ditayangkan lagi ya. Nah, bagi rekan-rekan yang hadir di kolom komentar YouTube nih, ada ini ya, ada mungkin bisa bisa lebih produktif lagi gitu ya, ketika sambil menyaksikan. Nah, catatan-catatannya boleh di kolom komentar ya, boleh di kolom komentar, di kolom komentar diisi dengan catatan-catatan yang disimak ya. Boleh mengabsen, mungkin sekali aja ngabsennya, misalkan Cianjur hadir, Sukabumi hadir ya, atau misalkan Polopo hadir, Gresik hadir. Nah, sekarang boleh catatannya itu di kolom komentar saja ya. Jadi mungkin yang sudah mencatat di buku berarti jadi double ya. Jadi supaya yang lain juga khawatir terlewatkan bisa melihat catatannya gitu ya, melihat catatan di kolom komentar. Nah, kalau di Zoom cukup dengan pertanyaan saja untuk di Zoom ya. Kalau catatan di Zoom nanti notifikasinya banyak katanya, khawatir ini tersalip antara pertanyaan karena ruangnya, space-nya sedikit kalau di Zoom. Mungkin itu, silahkan sama-sama memperhatikan adab majelis agar keberkahan tetap tercurah kepada kita ya. Bagi akhwat atau ibu yang ikut menyaksikan di Zoom, tetap menjaga aurat ya, atau sekiranya belum waktunya bertanya mungkin bisa di close dulu kalau misal khawatir aurat terbuka gitu ya, tidak sadar gitu ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Yuwana sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Assalamualaikum Ustadz Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ya. Luar biasa ya. Jadwal Ustadz sangat banyak ya di Ramadan kali ini ya. Hampir mungkin sehari berapa kali ya Ustadz saya lihat di ini di poster-poster pagi subuh, kemudian jam 9 kadang ada gitu ya. Siang yang terutama siang ada gitu ya, sore, kemudian malam sekarang malam. Apalagi 10 hari terakhir saya lihat ini ada semacam ini ya, kegiatan semacam itikaf gitu ya, menyambut atau ya menyambut Lailatul Qadar. Itu ada kegiatan online juga ternyata. Ya mungkin bisa diceritakan sedikit dengan ini rekan-rekan supaya bisa ini ya, menginspirasi. Nah, untuk selanjutnya silakan kami serahkan kepada Ustadz, silakan. Fadhol. Assalamualaikum. Ustadz Yuwana? Ya, silakan. Oh iya, ada ya. Ada ya. Terdengar saya ya? Ya ada ya. Videonya jadi Hmm. barusan menghilang gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bi khairan dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang begitu banyak. Di antara kenikmatan itu adalah sampainya kita di hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi malam ya mungkin sebagian besar dari kita sudah menghidupkan malamnya, terutama di 10 hari terakhir, apalagi di malam-malam ganjil, kita menghidupkan malam kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Dan subuh ini kita bertemu untuk sama-sama muzakarah, untuk ngaji bersama. Yang ngantuk mohon ditahan ngantuknya. Mudah-mudahan nambah lagi keberkahan setelah kita tadi malam menghidupkan malam kita. Sekarang kita lanjutkan dengan program ngaji subuh di setiap harinya. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga. Sahabat-sahabat semua, kita
ini masuk ke pembahasan al-jarh wa ta'dil bagian yang ketiga. Insyaallah ini adalah bahasan terakhir untuk jarh wa ta'dil. Pokoknya beres nggak beres kita bereskan saja ya. Karena kalau dipanjangkan akan makin panjang, tetapi kita coba sederhanakan dan mungkin tidak semua paragraf nanti kita baca, tidak semua kalimat nanti kita baca agar bisa efektif dalam 1 jam ke depan dari bahasan al-jarh wa ta'dil yang masih belum tuntas kita selesaikan. Mengingat waktu juga kan sangat terbatas. Kalau program ini adalah program Ramadan, berarti ini adalah kesempatan terakhir kita untuk ngaji subuh, ngaji hadis. Ya. Untuk program hadis di program ngaji subuh ini terakhir. Karena hari Rabu depan insya Allah sudah masuk bulan Syawal. Ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Jadi hari ini kita akan tuntaskan ya, untuk bahasan al-jarh wa ta'dil. Kita masih menggunakan kitab Syakhsiyatul Islamiyah juz yang pertama, yakni bahasan tentang al-jarh wa ta'dil. Ini bahasan kita, ya, bahasan yang sudah 2 kali pertemuan dan sekarang berarti masuk ke pertemuan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Man tuqbalu riwayatuhu wa man la tuqbalu wa bayanul jarhi wa ta'dil. Orang yang diterima periwayatannya dan orang yang tidak diterima, dan penjelasan terkait dengan jarh wa ta'dil. Ini adalah bahasan yang kita diskusikan selama 2 pertemuan ke belakang. Jadi sahabat-sahabat semua, kita ini sedang berbicara ini ya. Kita ini sedang berbicara orang yang diterima periwayatannya dan orang yang tidak diterima periwayatannya. Orang yang diterima periwayatannya berarti orang yang disifati dengan sifat yang positif, sifat yang baik, atau ditakdil dalam bahasa lainnya. Ya, jadi orang yang ditakdil atau ditausik. Sedangkan orang yang tidak diterima periwayatannya berarti orang yang dijarah. Oleh karena itu bahasan di sini ada bahasan jarah, yang kedua ada bahasan ta'dil. Ya, ada bahasan jarah, ada bahasan ta'dil. Jarah itu berarti orang yang disifati dengan sifat yang dengan sifat tersebut periwayatannya ditolak. Kalau ta'dil berarti adalah sifat atas seorang rawi yang dengan sifat tersebut periwayatannya diterima. Begitu ya. Jadi kalau orang yang mantuk balu riwayatuhu itu berarti orang yang ditakdi. Mudahnya begitu. Kalau orang yang tidak diterima periwayatannya berarti orang yang dijarah. Ya. Kita sudah menjelaskan banyak hal. Pertama misalnya kita menjelaskan syarat diterimanya rawi itu pertama harus adil. Ya udah ya. Yang kedua harus dobit. Apa itu adil? Sudah kita jelaskan. Adil itu adalah ini. Adil adalah seorang muslim balik berakal yang selamat dari kefasikan dan tercemarnya kehormatan. Itu adil. Sedangkan dhabit itu adalah orang yang siaga, yang tidak lalai gitu. Bisa jadi dia hafal kalau memang meriwayatkan dengan hafalan. Bisa jadi dia adalah dhabit terhadap tulisan kalau dia meriwayatkan dengan tulisan, atau dia itu orang yang alim bimakna ya kalau dia meriwayatkan dengan makna-makna. Baik, saya kira selesai. Kemudian bagaimana penetapan keadilan? Orang itu dikatakan adil itu bagaimana menetapkannya? Tentu yang dalam hal ini yang menetapkan adalah orang lain kan. Bagaimana? Ada dua pendekatan atau 2 cara atau 2
hal yang dapat memastikan seorang itu adil tidak. Pertama adalah kalau dia itu terkenal, ya. Terkenal apanya? Terkenal kebaikannya dan juga adanya pujian padanya. Ini adalah orang yang adil. Jadi kalau orang itu udah terkenal, masyhur kebaikannya dan pujian terhadapnya, maka dia adalah adil. Terkenal dengan kebaikan sekali lagi, bukan terkenal karena keburukan. Yang kedua, penetapan keadilan itu dengan cara apa? Dengan cara eh, penetapan dari para a'immah atau seorang dari antara mereka. Ya, jadi dengan takdil, penetapan bahwa dia itu adil dari para ulama, ya, dari para imah atau salah seorang di antara. Jadi ini cara penetapan. Yang pertama adalah karena kemasyhurannya, ya, ishtiharihi bil khairi was sana'i alaihi, atau yang kedua adalah dengan cara apa? Bita'dil a'immati aw wahidin minhum lahu, ya. Bisa dengan dia itu terkenal dia seorang yang adil, atau karena ada imam yang menetapkan keadilannya. Beda dengan dobit, kayak kemarin. Dobit itu, penetapan kedobitan itu dengan cara apa? Penetapan dia bahwa rawi itu adalah dobit itu dengan satu cara saja, yakni harus diuji, betul nggak dia itu dobit. Dengan cara apa diujinya? Dengan cara diiktibarkan, dengan cara dibandingkan dengan riwayat lain yang eh, dibawakan oleh orang-orang yang sudah dikenal kedobitan dan keitqonan, ya, orang-orang siqah yang dikenal kedobitan dan keitqonannya, kecermatannya. Jadi ini caranya nih. Cara mengetahui kedobitan adalah dengan dibandingkan dengan riwayat yang sudah diketahui kesiqahannya, ya. Di yu'rafu qaunur rawi dhabitan bi an tu'tabara riwayatuhu bi riwayati thiqatil ma'rufina bid-dhabti wal itqan. Apakah riwayatnya itu selaras enggak gitu, sesuai tidak dengan riwayat-riwayat orang-orang thiqah, atau justru banyak perselisihan perbedaannya. Kalau banyak perselisihannya, banyak perbedaannya, banyak tidak samanya, berarti dia tidak dhabit. Kalau dia dhabit berarti banyak kesamaannya. Gitu ya, penetapan. Akhirnya udah selesai yang ini kerangkanya. Nah, kemarin sudah masuk kaidah-kaidah kan? Ya, bahwa ta'dil itu diterima tanpa harus menyebutkan sebab. Ini kaidah. Ini kaidah, ya. Ini kaidah bahwa seseorang itu ketika takdil, ya, ditetapkan keadilannya oleh seseorang, itu diterima. Wa ta'dilu maqbulun, diterima, ya. Apakah disebutkan sebabnya ataukah tidak? Dzukira sababu amla. Mau disebutkan sebab-sebab keadilannya ataupun tidak, tetap saja diterima kalau ta'dil. Beda kalau jarh katanya. Kalau jarh itu la yukbalu, tidak diterima. Illa mufassaron, kecuali dijelaskan, ya. Dijelaskan apanya? Dijelaskan sebab kejarahannya. Ta'dil itu sekali lagi adalah sifat nih, bagi seorang rawi yang dengan sifat itu riwayatnya diterima, itu ta'dil. Kalau jarah berarti sifat bagi seorang rawi yang dengan sifat tersebut riwayatnya ditolak. Dalam bahasa mudah kita, ta'dil itu adalah penilaian baik, ya, penilaian positif dari masyarakat, dari ahli ilmu atau dari para imam. Kalau jarah itu penilaian negatif, karena dia dinilai misalnya apakah asik ataukah buruk hafalannya atau macam-macam, ya. Itu jarah dengan ta'dil. Demikian itu kaidah, ini kaidah, ya, kaidah ini. Berikutnya adalah kaidah berikutnya kan apa yang sudah. Ini sambil murojaah nggak apa-apa, kita ulang-ulang murojaah terus. Sudah. Oh, ini ya. Ini kaidah yang berikutnya, ya. Ini kaidah berikutnya. Terkait dengan
Berapa jumlahnya nih ya? Ini kaidah. Ini juga kaidah kita kasih, ini juga sudah, seingat saya. Ini juga sudah. Jadi katanya terkait dengan penetapan jarah ya. Wayasbutul jarhu biwahidin wala yushtaratul adad. Jadi penetapan seorang itu jarah itu cukup oleh satu orang. Ya, satu orang ulama, satu orang imam. La yushtaratul adadu, tidak disyaratkan jumlah. Misalnya harus dua, begitu ya. Tidak disyaratkan demikian. Lah ini jelas. Kemudian kaidah yang berikutnya mana? Kita lihat lagi. Nih, ini juga dikatakan, ini juga kaidah ya. Rumusannya ini juga kaidah. Apa? Katakan idyak biqaulul wahid bita'dili wat tajrih. Ya, jadi cukup katanya pernyataan seorang ulama saja untuk penetapan jarh wa ta'dil. Untuk penetapan ta'dil dan tajrih. Ta'dil itu pentakdilan, tajrih berarti penjarahan. Ya, jadi cukup oleh satu orang. Artinya tidak harus syarat dua orang. Karena ada ulama yang mensyaratkan dua orang. Misalnya kalau kita baca dalam Muqaddimah Ibnu Shalah kan disyaratkan dua orang. Ini ya harus dua orang. Ya. Satu orang itu cukup. Karena inilah khobar. Kalau khobar itu ya tidak mensyaratkan harus banyak orang. Berikutnya adalah apalagi kaidah yang kemarin. Ini sudah. Nah, sekarang berarti kaidah. Sekarang kita masuk ke bahasan yang sekarang. Ya, kalau ini udah. Nah, sekarang kita bahas ini ya. Kaidah yang berikutnya adalah idza ijtama'a fi sahsin jarhu bayanu syababi wa ta'dilun fal jarhu muqaddamun. Ini kaidahnya. Ketika berkumpul yakni jarah dan ta'dil kan fi sahsin pada seorang. Sedangkan jarahnya jarah yang mubayyan syabab, yang dijelaskan sebab-sebabnya. Dan juga selain jarah ada namanya ta'dil ya. Jadi berkumpul jarah dan ta'dil, maka yang dimenangkan yang mana? Yang dimenangkan adalah farjarhu muqaddam. Ya. Jadi jarah itu didahulukan. Jelas ya. Jadi kalau ada seorang rawi dinilai negatif oleh sebagian ulama, dinilai positif oleh sebagian yang lain, maka yang dimenangkan adalah fal jarhu muqaddamun ya. Yang didahulukan adalah penilaian jarah. Tapi apa syaratnya? Syaratnya adalah ini. Syaratnya adalah ketika ijtama ya fi sahsin wahidin ini jarahnya jarah yang mubayyan sabab, yang dijelaskan sebabnya atau yang mufassar. Di bahasa lainnya adalah ketika jarah dan ta'dil itu berkumpul maka fal jarhu muqaddamun idza kana mufassaron, ketika jarahnya itu dijelaskan sebabnya ya, ketika dijelaskan sebabnya. Wa in kathura adadul muaddilina ya, meskipun katanya jumlah muaddil orang yang menetapkan adil itu banyak, itu enggak berpengaruh ya, itu enggak berpengaruh. Jadi misalnya yang mentakdilnya banyak. Jadi muaddil ini adalah orang yang mentakdil ya. Kalau orang yang menjarah namanya jarih. Jarih. Kalau orang yang mentakdil, muaddil. Meskipun muadilnya banyak, tetap nggak berpengaruh. Tetap yang dimenangkan jarah. Asalkan jarahnya jarah yang mufassaron tadi. Yang dijelaskan sebabnya. Bagaimana kalau jarahnya jarah yang tidak mufassar? Maka takdil yang dimenang. Bagaimana kalau hanya ada jarah itu pun tanpa disebutkan sebabnya, tapi tidak ada ulama satupun yang mentakdil? Maka kalau begitu jarahnya juga kalau begitu jarahnya itu digunakan meskipun tanpa mufassal, tanpa penjelasan. Itu kaidah tambahan yang lanjutannya. Kaidah lanjutannya. Sekali lagi, kalau berkumpul pada seorang dua penilaian atau lebih, yang satu menilai jarah, yang satu menilai ta'dil, maka yang dimenangkan adalah jarah. Misalkan jarah-jarah yang mufassal. Kalau jarah-jarah yang ghair mufassal, maka yang dimenangkan adalah ta'dil.
Bagaimana kalau tidak ada satupun yang mentakdil? Yang ada adalah jarah, jarahnya pun jarah yang tidak mufassar, maka digunakan jarahnya walaupun tidak mufassar. Tidak disebutkan sebab-sebab. Itu ini alasannya kita lewat saja biar waktunya cukup termasuk untuk tanya jawab. Nah, intinya bahwa banyaknya muadil itu tidak berpengaruh, tidak bernilai lah sama sekali ya. Pak, misalnya dikatakan di sini wa amma ya, wa amma kaunu adadil muaddilina aktsar fala qimata lahu. Jadi banyaknya muadilin itu tidak la qimata lahu, tidak bernilai. Kalau ada jarah yang menjelaskan secara jelas sebab-sebab kejarahannya. Nah begitu, karena ini adalah bukan alasan alasan diterimanya suatu berita atau khabar. Baik, itu kaidah-kaidahnya, jadi mohon dicatat dengan baik itu kesininya penjelasan. Ini boleh lah ya kita tambahkan kaidah bahwa keberadaannya banyaknya muadil itu katanya la qimata lahu. Ini aja lah ya. Kalau cukup sampai sini nggak apa-apa. Ini kaidah ya. Jadi la qimata lahu. Kenapa li'annaha laisat ailat qabulil khabar? Karena ini bukanlah ilat atau alasan dari diterimanya suatu khabar. Nah, itu kaidah-kaidah. Jadi yang saya warna kuning ini semua adalah kaidah-kaidah jarh dan ta'dil. Yang lainnya penjelasan. Tapi sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ini sedang berbicara penerimaan riwayat. Dibayangkan sahabat-sahabat semua, iwafillah alahibba, hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, itu kan ditadwin ya, bukan ditulis. Kalau ditulis, sejak zaman sahabat sudah ditulis. Sejak zaman sahabat sudah ditulis. Meskipun tidak semua sahabat menulis. Ada sebagian yang hanya meriwayatkan dengan hafalan. Bahkan juga tidak semua sahabat meriwayatkan dengan hafalan. Termasuk yang sahabat-sahabat senior itu banyak yang tidak meriwayatkan hadis. Walaupun dengan hafalannya. Makanya sedikit kan riwayat-riwayat mereka. Justru lebih banyak sahabat-sahabat junior yang meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik, Ibnu Umar, kemudian misalnya Aisyah, Ali, itu lebih banyak mereka. Sedangkan sahabat-sahabat yang senior itu sedikit periwayatannya, karena memang tidak meriwayatkan, ya, kecuali hanyalah sedikit. Di awal-awal periode kan begitu. Nah, hadis itu dibukukan atau dihimpun dalam kitab, itu adalah pada abad kedua. Bisa bayangkan berarti 2 abad kurang lebih setelah Rasulullah SAW wafat. Belum lagi setelah fitnah kubro, yakni wafatnya Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu muncullah apa yang disebut dengan fitnah kubro, dan dengan fitnah kubro itu betul-betul memang terjadi bala pada sejarah peradaban umat Islam. Jadi antara implikasi dari fitnah kubro itu adalah merebaknya hadis-hadis palsu. Orang-orang membuat hadis-hadis palsu untuk membela mazhabnya, membela kelompok. Karena orang-orang membela mazhab dan kelompoknya, kemudian dengan menggunakan hadis-hadis palsu yang disandarkan pada Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi? Maka tersebarlah berbagai macam khobar, ya, khobar atau berita yang itu diduga hadis karena disandarkan pada Rasulullah SAW. Tercampurlah mana khobar yang betul dengan mana khobar yang dusta. Bisa dibayangkan kan? Tercampurlah khobar yang betul dari Rasulullah dengan khobar yang dusta. Khobar yang dusta. Dan ini adalah sesuatu yang serius. Oleh karena itu para ulama bangkit untuk melakukan seleksi terhadap riwayat. Makanya kalau kita baca di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya, di dalam Muqaddimah Sahih Muslim itu kan disebutkan begini. Saya bacakan dalam Muqaddimah Sahih Muslim
Eh, ini adalah ungkapan dari Muhammad bin Sirin di dalam muqaddimah Sahih Muslim. Qala, beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Awalnya orang-orang tidak bertanya tentang isnad. Orang-orang tidak bertanya tentang isnad awalnya. Falamma waqa'atil fitnatu. Adapun atau ya ketika terjadinya fitnah, maka pada gilirannya ketika sudah terjadi fitnah, sudah ada banyak orang yang memasukkan hadis itu di era fitnah kubro itu. Qalu, maka masyarakat, orang-orang, para sahabat mulai bertanya, ya, sammu lana rijalakum. Sebutkanlah nama rijal kalian kepada kami. Ketika kamu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, dari siapa? Dari siapa? Sebutkan rijalnya kepada kami. Nah, mulailah mereka melakukan seleksi. Nah, kemudian misalnya dalam pernyataan Muhammad bin Sirin yang lain, dia mengatakan bahwa inna hadzal ilma dinun. Maka ini makin menegaskan bahwa ilmu ini adalah, kata beliau, din. Inna hadzal ilma dinun. Semata-mata ilmu ini adalah, sesungguhnya ilmu ini adalah din. Ya. Atau dalam bahasa yang lain, menurut ungkapannya Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Kenapa? Untuk memastikan apakah ini hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah ini adalah buatan dari orang-orang kala itu. Dan makin merebak kan akhirnya di era setelahnya, setelah sahabat juga begitu. Ya. Muncullah orang-orang seperti Murji'ah, seperti Khawarij, orang-orang Syiah, dan seterusnya yang mereka membuat hadis-hadis palsu untuk membela kelompoknya. Ya. Maka kebangkitan para ulama itu adalah dengan melakukan verifikasi. Itulah yang disebut dengan kajian tentang sanad. Nah, di antara kajian tentang sanad itu adalah mengkaji orang-orang yang membawa riwayat. Siapa dia? Adil tidak dia? Itu. Dobit tidak dia? Ya. Adil tidak? Dobit tidak? Orang sikoh bukan? Kalau orang sikoh terima riwayatnya. Kalau bukan orang sikoh tolak riwayatnya. Kan gitu. Diseleksi luar biasa. Jadi pada abad kedua lah proses tadwin itu dimulai, ya, terus sampai dengan abad ketiga, keempat gitu. Itu proses apa? Proses tadwin. Yakni proses menghimpun hadis dalam kitab. Nah, demikiannya. Jadi hari ini kita melanjutkan kajian terkait dengan jarh wa ta'dil, itu masih rangkaian pembahasan tentang sanad, ya. Ada orang yang diterima periwayatannya, ada orang yang tidak terima periwayatannya. Yang diterima yang bagaimana? Yang ditakdil, yang diterima. Kalau yang tidak diterima yang bagaimana? Yang dijarah. Bagaimana penggunaannya, kaidah-kaidahnya, definisinya, batasan-batasannya sudah kita jelaskan pada pertemuan tadi, ya, pada kajian yang tadi dengan dua kajian sebelumnya terkait dengan al-jarhu wa ta'dil. Ya, itu kerangkanya gitu. Kita sedang berbicara riwayat yang dibawa oleh seseorang. Nah, seseorang itu kita buktikan. Kita membuktikan apakah orang itu orang yang thiqah ataukah orang yang tidak thiqah. Itulah ya, kurang lebih terkait dengan bahasan kita. Baik, kita lanjutkan dulu kalau sudah cukup jelas tentang konsepsi jarh wa ta'dil. Oh iya, mungkin ada yang bertanya ya, jarh wa ta'dil itu kok mirip ini ya, mirip ghibah kepada orang. Iya, emang ghibah. Emang ghibah. Tapi ghibah yang diharuskan. Ghibah yang diharuskan. Ada satu bahasan dalam beberapa kitab itu adalah terkait dengan apakah ini adalah ghibah yang dilarang atau tidak. Jawabannya ini bukan lagi dilarang, tapi ini adalah ghibah yang haruskan. Ini bukan lagi mubah gitu, tapi ghibah yang diharuskan. Makanya dalam kitab, misalnya kitab Tahriru Qawaidil Jarh wa Ta'dil,
Itu ada satu bab khusus di awal, termasuk dalam kitab Usul Jarh wa Ta'dilnya Syekh Nuruddin Itter, di bagian awal juga ada bab khusus. Terkait apa? Membahas bahwa ini bukanlah ghibah yang diharamkan. Dan kitab Tahrir disebutkan al-hajatu ila ilmi jarhi wa ta'dil, al-hajatu ila ilmi jarhi wa ta'dil wa dzikru dalili ala annahu laisa bighibatin muharramatin. Jadi kebutuhan kepada ilmu jarh wa ta'dil dan penyebutan dalil-dalil bahwasannya ia bukanlah ghibah yang diharamkan. Nah, begitu. Jadi kebutuhan kepada ilmu jarh wa ta'dil itu demikian besar. Dan juga ada banyak dalil yang menyebutkan bahwa ini adalah bukanlah ghibah yang diharamkan. Bukanlah ghibah yang diharamkan. Nah, kenapa? Ya, kenapa ini merupakan bukan ghibah yang diharamkan? Karena kata beliau begini, innal hajata ila ilmi jarhi wa ta'dili fi syari'atina al-gharra hajatun ma'asatun jiddan. Li'annahu i'timadan ala ma'rifati hali rawi jarhan aw ta'dilan yakunul hukmu 'alal hadisi awil khabari sihhatan aw dha'fan. Dia menyampaikan sesungguhnya kebutuhan kepada ilmu jarah dan ta'dil pada syariat kita yang mulia ini hajatun masatun jiddan, adalah kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan yang sangat urgent. Kenapa? Karena dia menjadi sandaran atas pengetahuan kondisi para rawi, apakah dia itu dijarah atau di ta'dil. Kemudian juga nantinya akan menjadi pijakan dalam menilai atau menghukumi terhadap hadis. Ya. Jadi jadilah hukum atas hadis. Apakah itu sahih atau dhaif? Ya. Ujungnya kan begitu. Akan berimplikasi pada penghukuman hadis. Hadis ini sahih atau dhaif. Dengan kajian sanad awalnya tentu saja. Dan sanad ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada satu peradaban pun yang memiliki keilmuan yang demikian hebat ini dalam rangka memverifikasi berita ya, kecuali dalam Islam ini dengan ilmu sanad. Para ulama mengatakan begini, wal isnadu khasisatun, ya. Wal isnadu khasisatu hadhil ummati allati lam tukhassa biha ummatun min qabl wa huwa minad din walaulahu lapasyatil muhdasatu wal bid'ah. Kata beliau, ya, sanad itu adalah khasisatu hadhil ummah, adalah kekhususan bagi umat ini, bagi umat Muhammad ini. Enggak ada yang punya teori ini, hanya umat Muhammad. Ya, hanya umat Muhammad ini. Yang itu merupakan kekhususan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad ini. Tidak ada katanya kekhususan ini kepada umat sebelumnya, enggak ada. Ya. Dan ini adalah wahuwa minad din, dan ilmu ini bagian dari agama. Seandainya tidak ada ilmu ini, walaulahu, maka niscaya katanya lapasyatil muhdasatu wal bid'ah. Niscaya akan muncul muhdasat dan bid'ah. Ya, perkara-perkara yang baru dan bid'ah. Justru karena ada sanad inilah semuanya akan terverifikasi. Yang ngaku-ngaku dari Rasulullah akan terverifikasi dengan sendirinya. Baik, itu kemudian selanjutnya kita selesaikan dulu. Bahasan kita sedikit lagi, ya. Ini saya ringkas-ringkas juga biar efektif. Tentang wata'nu. Ini panjang sebenarnya, tapi saya coba ringkas. Mudah-mudahan bisa, ya. Wata'nu yakunu bi asyrati asya. Jadi ta'nu ini adalah cacatnya rawi. Ta'nu itu kan tuduhan, celaan, ya. Maksudnya adalah tentang cacatnya rawi. Jadi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat sekalian, pada paragraf ini beliau Al-Allamah akan mengajak kita untuk mengetahui sebab-sebab cacatnya atau gugurnya seorang rawi. Ya, gugurnya seorang rawi atau cacatnya seorang rawi itu karena 10 katanya. Karena 10 hal. Khamsatun minha tata'allaqu bil adalah wa khamsatun minha tata'allaqu bid dhabt.
Jadi 10 ini, wa ta'nu yang 10 ini, baik kita kasih tanda, ternyata 5-nya berkaitan dengan keadilan, kemudian 5-nya lagi berkaitan dengan kedhobitan. Jelas ya? Jadi yang membuat cacatnya rawi, itu 5 berkaitan dengan keadilan dan 5 berkaitan dengan kedhobitan. Amal khamsatul lati tata'allaqu bil adalah fahiyya. Nah, at-ta'nu atau tuduhan atau celaan atau cacatnya rawi, di mana itu berkaitan dengan keadilan, yakni ada 5. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Dikatakan di sini, adapun 5 cacat rawi allati tata'allaqu bil adalah yang berkaitan dengan keadilan itu ada 5. Pertama al-kadzibu, dusta. Ini dusta. Yang kedua ya, ini dusta. Jadi kalau dusta berarti mencederai keadilan. Ya, merusak keadilan. Dusta itu al-kadzib. Ya. Jadi sekali lagi ini khamsah yang 5 tetapi tata'allaqu bil adalah, berkaitan dengan keadilan. Contohnya kadzib. Yang kedua adalah atuhmatuhu, terduga dusta. Nah, ini dusta, ini terduga dusta. Tertuduh dusta. Bedanya apa? Kalau kadzib berarti dia mendustakan, ya, dia berdusta, yakni membawa atau mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Dia memasukkan hadis, mengatasnamakan Rasulullah SAW. Itu kadzib, dusta. Dan balasannya tidak ada kecuali akan menjadi penghuni neraka. Karena berani mendustakan hadis Nabi SAW. Kalau tuhmatuhu maksudnya adalah tuhmatu bil kadzib, ya, yakni tertuduh dusta, maksudnya adalah dia itu dalam kesehariannya itu suka berbohong, ya, keseharian berbohong, tapi dia belum diketahui dusta atau tidak dalam bidang hadis, dalam riwayat. Gitu ya. Kalau kadzib itu memang dia itu dusta, mendustakan hadis, mengarang-arang hadis, mengatasnamakan ke Nabi Muhammad, itu kadzib. Kalau tuhmatuhu itu dalam kesehariannya dia biasa berdusta. Ya, berdusta. Curang lah. Dalam kesehariannya dusta. Tapi tidak diketahui dalam hadis berdusta tidak. Nah, itu dikatakan tuhmatuhu bil kadzib. Tertuduh dusta. Kemudian yang berikutnya adalah ya waduhurul fiski, nampaknya kefasikan. Nampaknya kefasikan. Jadi ini fasik ya. Jadi kalau orang sudah fasik berarti sudah cedera apanya? Cedera keadilannya. Berikutnya adalah wal jahalah. Jahalah ini dia tidak diketahui kondisinya. Jahalah itu tidak diketahui kondisinya. Apakah ditadil ataukah dijarah. Pokoknya nggak ada yang tahu tentang dia. Itu jahalah. Dan yang terakhir adalah bid'ah. Rawi yang bid'ah berarti juga ternoda keadilannya. Nah, ini 5 hal yang berkaitan dengan keadilan. Dan perlu diketahui bid'ah yang dimaksud oleh para ulama hadis tentu bid'ah sebagaimana yang mereka pahami dan mereka bahas dalam kitab-kitab mereka, yakni bid'ah dalam masalah akidah. Gitu. Jadi bukan kalau sekarang misalnya terminologi bid'ah kan seringkali kepada suatu amalan tertentu, ya ibadah tertentu, bukan. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah bid'ah dalam akidah. Apakah dia khawarij, apakah dia murji'ah, mu'tazilah, begitu ya. Itu contoh-contoh ahli bid'ah. Atau syiah rafidhah itu juga bid'ah. Berikutnya, yang tadi baru 5 kan, sekarang 5 lagi. 5 berkaitan dengan apa? Dengan dhabt. Ini 5 berkaitan dengan dhabt. Ya. Wa ammal khamsatu allati tata'allaqu bidhabti fahiyya. Ada 5 yang berkaitan dengan kedhabitan. Apa saja itu? Yang pertama adalah fuhsyul ghalat. Kesalahannya, kekeliruannya parah. Kesalahannya parah. Berikutnya adalah ya, fusul ghaflah. Kelalaiannya juga parah. Jadi ini adalah yang parah itu adalah golatnya, kesalahannya. Kalau ini ghaflah, kelalaian, alay. Maka disebut dengan fusul ghaflah. Berikutnya adalah al-wahm. Al-wahm itu arti dia orangnya ragu. Ragu deh, banyak ragunya. Berikutnya adalah mukhalafatus siqat, ketika riwayatnya itu bertentangan, berbeda dengan orang-orang yang siqat. Namanya juga mencederai keadilan, kedhabitan.
Dan yang terakhir adalah su'ul hifzi, buruknya hafalan. Nah, buruknya hafalan. Jelas ya, ada 5 ya. 1 fuhsul ghalat, 2 fuhsul ghaflah, 3 al-wahm, kemudian yang keempat mukhalafatus thiqat, ya, bertentangan dengan riwayat yang lebih thiqah, dan berikutnya yang keenam adalah su'ul hifzi, buruk hafalan. Nah, ini namanya apa? Namanya perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada dhaifnya suatu hadis. Meskipun belum tentu hadisnya dhaif kan, karena ada variabel-variabel lain. Tapi kalau mengantarkan pada kedhaifan sanad hadis ya, jadi rawi yang cacat ini akan mengantarkan pada kedhaifan sanad hadis. Tapi apakah mengantarkan kepada kedhaifan hadisnya itu sendiri secara keseluruhan hadis matan dan sanadnya, maka ini masih memerlukan kajian terhadap sekilas. Berarti ya kilas ini ya. Kilas kalau sanadnya berarti hadisnya juga berpotensi sahih. Namun belum tentu ya. Masih ada hal lain. Boleh jadi sanadnya sahih ternyata bertentangan dengan matan hadis lain yang lebih thiqah, kan jadi syadz, jadi dhaif. Atau boleh jadi hadisnya itu sanadnya itu adalah sanad yang dhaif. Tapi kemudian ada sanad yang lain yang meriwayatkan dari jalur lain dengan isi yang sama, tapi kondisinya sudah berubah, bukan lagi dhaif tapi menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairihi ya. Awalnya dhaif nih sanadnya, namun ada jalur lain yang menguatkan. Kan disebutlah sahih atau hasan li ghairihi. Ya begitu ya. Jadi 5 berkaitan dengan keadilan nanti ketakwaan, kalau keadilan, keimanan. 5 lagi berkaitan dengan apa? Dengan kedobitan. Kedobitan itu berarti intelektualitas. Kalau ini keimanan, kalau ini intelektualitas. Nah itu kurang lebih ya bahasan tentang rawi-rawi yang cacat. Ya. Bukan cacat fisik, tapi cacat secara periwayatan. Nanti dari sini muncullah nama-nama yang beragam kan. Seperti misalnya kalau ada rawi yang kadzib, maka disebutnya hadisnya hadis palsu atau hadis maudhu. Kalau ada rawi yang tuhmatul bil kadzib, maka dia hadis disebut dengan matruk ya, hadisnya hadis matruk. Jadi nanti dari sini macam-macam turunannya. Misalnya ini al-fisqu. Ada rawi yang fasik ya. Ada rawi yang fasik. Kalau rawi yang fasik berarti hadisnya hadis munkar. Atau kalaupun tidak fasik ditambah lagi misalnya ini. Untuk ini mukhalafatus thiqat dan juga fuhsul ghalat. Jadi kalau ada hadis yang rawinya fasik, kemudian atau fuhsul ghalat parah sekali, atau mukhalafatus thiqat bertentangan dengan yang lebih thiqat ya. Bukan ini nih ya, fuhsul ghaflah yang parah, fuhsul ghaflah, maka disebut dengan hadis munkar. Nah, 3 hadis tadi yang maudhu ya, palsu, matruk, ditinggalkan, dan munkar, 3-tiganya adalah hadis yang parah. Jadi kedhaifan parah. Kan dhaif itu ada 2, ada dhaif ringan, dhaif berat. Nah, dhaif berat itu 3M. Jadi ayyuhal ikhwah lahibah yang disebut dengan dhaif parah itu 3M. Maudhu, matruk, munkar. Maudhu sebabnya rawinya dusta. Matruk sebabnya rawinya tertuduh dusta. Sedangkan M yang ketiga itu apa? Munkar. Kalau munkar sebabnya karena rawinya fasik atau fuhsul ghalat atau fuhsul ghaflah. Yang selebihnya itu biasanya kedhaifan yang dianggap ringan. Berikutnya adalah amal majhulul hal ya fa'aksam. Jadi tentang majhul itu ini penjelasan tentang jahalah nih. Ada kata-kata al-jahalah. Di sini dijelaskan tentang orang yang majhul. Ya, amal majhulul halu fa'aksam. Maka ada 2 hal, 3 hal ya, nanti ada 3 hal, 3 bagian yang merupakan bagian dari majhul. Kita lihat apa aja 3 bagian itu. Nah, ini dia. Dikatakan di sini yang pertama ya, al majhulul adalatu zahiron
wa batinan wa hadza la yuqbalu riwayatuhu. Jadi kalau majhul keadilannya, nggak ada yang menyebutkan adil gitu. Lagi tidak ada yang menyebutkan adil. Zahiran secara zahir atau wa batinan secara batin. Sekali lagi majhul, ya majhul keadilannya, nggak diketahui. Ini orang tuh nggak ada yang kenal. Contohnya adalah contoh tuh majhul tuh, seperti ya berapa rawi seperti Al Haris bin Amr kan itu majhul. Nah, zahir atau batin. Maka dikatakan di sini wahada la tuqbalu riwayatuhu. Tidak diambil, tidak diterima riwayatnya. Ya. Jadi untuk majhul adalah zahiran wa batinan, ini kaidah ini. Di tanda. Jadi majhul adalah zahiran dan juga secara batinan, maka wahada la tuqbalu riwayatuhu. Tidak diterima periwayatan. Yang kedua adalah majhul hal. Majhul hal batinan secara batin. Tetapi katakan di sini al majhulul halu batinan wal adlu fi dhahiri wa huwal mastur. Fa hadza yuhtaju bi riwayatihi. Jadi secara batin dia itu majhul. Secara batin. Kemudian secara apa ini? Di sisi lain dia itu adalah adil gitu. Adil dalam riwayat. Adil dalam riwayat. Jadi secara batinnya adalah dia itu majhul, namun dalam secara zohirnya dia itu terlihat adil. Maka yang seperti ini dikatakan rawi yang mastur, istilahnya. Apa itu rawi yang mastur? Ya, adalah ketika seseorang itu tidak ada yang meriwayatkan. Seseorang itu adalah diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, namun tidak disebutkan jarah atau ta'dil. Ya. Jadi itu kalau majhul hal, maka disebutnya adalah huwa mastur. Inilah rawi mastur. Ya, rawi yang mastur itu adalah rawi yang secara keadilan nampak bagus, kemudian secara batin dia itu majhul, nggak diketahui. Itu mastur. Nah, dikatakan di sini rawi yang mastur itu adalah fahadza yuhtaju bi riwayatihi. Masih dimungkinkan untuk diterima hujjah. Ya. Jadi masih bisa diterima hujjah. Artinya disebutkan ya. Disebutkan dia itu misalnya diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih, namun tidak ada yang menilai jarah dan ta'dil. Maka orang semacam itu disebut mastur. Diterima periwayatannya menurut beliau. Memang ini ada ikhtilaf karena sebagai ulama justru menolak. Ada ulama yang menolak riwayat mastur, tapi ada yang menerima. Beliau di sini termasuk yang menerima. Tentu saja ketika bisa dikuatkan dengan jalur yang lain. Berikutnya adalah majhul ain. Kalau majhul hal, sekali lagi, yang meriwayatkan darinya itu 2 atau lebih. Banyak ya, 2 atau lebih, namun tidak disebutkan keadilan. Kalau majhul ain itu adalah dia majhul secara ain, secara zatnya. Artinya dia itu riwayat yang menyendiri tabarut. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali 1 orang. Nah, itu namanya majhul ain. Tidak ada yang meriwayatkan kepadanya kecuali 1 orang saja, itu majhul ain. Jadi ketika hanya 1 orang yang meriwayatkan, tidak ada lagi yang meriwayatkan, maka itu majhul ain. Secara zat itu dia orang itu majhul. Saya kira jelas ya. Jadi dia diriwayatkan sekali lagi oleh seorang rawi yang itu tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali 1 orang. Dan juga tidak diketahui jarah dan ta'dilnya. Sekali lagi, kata-kata majhul itu harus kembali kepada awal bahwa majhul itu adalah rawi yang tidak diketahui, yang majhul apanya? Ini
tidak diketahui kondisinya, apakah jarahnya ataukah ta'dilnya. Dan yang meriwayatkan darinya adalah satu orang saja. Berarti riwayat yang tafarud itu menyendiri. Sudah menyendiri, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang. Nah, kurang lebih begitulah materi terkait dengan al-jarhu wa ta'dil dan juga penjelasan sekilas tentang majhul. Jadi majhul itu ada berapa? Kurang lebih ada dua lah ya kalau diringkas. Majhul hal dan majhul ain. Kalau majhul secara ain berarti zatnya majhul, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali satu orang dan tidak ada yang mengetahui adil dan kondisinya. Kalau majhul hal yang meriwayatkan darinya itu lebih dari dua orang. Nah, banyak. Namun juga tidak diketahui jarah dan ta'dil. Yang majhul hal. Majhul ain kan la tuqbalu, tidak dapat diterima. Kalau majhul hal dalam bahasa lainnya mastur, masih ada ulama yang menerima. Nah, itu terkait dengan nama-nama kriteria-kriteria rawi ya. Yang dicacat, yang dicela. At-ta'nu juga. Judulnya kan tentang at-ta'nu. Tentang orang yang cacat. Dari periwayatan itu ada 10. Khamsatun tata'allaqu bil adalah wa khamsatun tata'allaqu bil bidobati. 5 berkaitan dengan keadilan, 5 lagi berkaitan dengan kebobitan. Nah, alhamdulillah selesai lah ya sampai di sini bahasan kita terkait dengan ajar wa ta'dil dan diakhiri dengan tadi profil seseorang ya. Bagaimana itu kondisinya menurut para ulama. Ya, Silakan. mungkin dibuka sesi tanya jawab mungkin ya. Dari saya cukup sekian. Silakan kalau ada yang sampaikan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar YouTube atau di chat Zoom. Ya, sambil menunggu mungkin saya dulu tadi yang bertanya. Ini Silakan. apa? Ada di kitab, beberapa kitab mungkin kitab Riyadhus Shalihin ya. Di situ ada dicantumkan sama musonif mungkin ya. Sahih gitu hadis ini tuh. Tapi di kitab yang lain syarahnya gitu, di syarahnya di kitab tertentu lah di syarahnya itu dikasih komentar catatan misalkan doib padahal kata misalkan Imam Nawawinya sahih, lalu dikomentari sama ini doib. Nah, yang menyebabkan ini sahih ini doib terjadi perbedaan seperti ini mungkin bisa disampaikan Ustadz, apa gitu ya, mungkin tidak hanya satu ulama dengan ulama ini gitu, tapi mungkin ada ulama-ulama yang lain juga ada terjadi ikhtilaf terkait penilaian perawi atau apa, mungkin jadi yang ini katanya sahih, yang ini mengatakan doib terhadap hadis ini. Mungkin itu Ustaz. Ya. Jadi begini, perbedaan dalam menilai sahih dan dhaif dalam bahasa lain adalah tashih dan tad'if itu adalah perkara yang lumrah dan ini adalah medan ikhtilaf ya. Di perbedaan dalam menilai sahih dan dhaif itu adalah wilayah ikhtilaf. Sebenarnya begitu ya. Sebenarnya itu adalah wilayah ikhtilaf. Hanya siapa yang berhak untuk menetapkan ini sahih dan ini dhaif harus muhaddis atau harus ulama hadis. Ulama hadis yang mana? Ulama hadis yang memang kredibel, yang mu'tamad. Makanya kalau kita menjumpai perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita ambil pendapat dari ulama yang memang betul-betul kredibel. Sudah kredibel, misalnya juga ulama yang terdahulu, ya, ulama yang terdahulu. Dia adalah ulama yang kredibel, kemudian juga dia adalah ulama yang terdahulu, bukan ulama mutaakhirin. Tapi bukan berarti ulama-ulama kekinian juga tidak akurat ya. Tapi ini kalau terjadi perbedaan benturan, kita bisa kembalikan rujuk kepada para ulama yang memang betul-betul mu'tamad, layak menjadi rujuk. Ya, layak. Dia adalah seorang ahli hadis, seorang imam gitu. Jadi begitu. Jadi ketika misalnya Imam Nawawi menyampaikan bahwa hadis ini adalah sahih, kemudian ada lagi generasi sekarang misalnya atau generasi setelahnya, abad sekian atau abad seterusnya, yang hidup di abad setelahnya maksudnya,
itu yang menyampaikan dhaif ya bisa saja. Yang paling penting adalah ulama di abad setelahnya tadi itu adalah ulama yang memang layak untuk melakukan tashih dan tad'if. Mungkin dia melihat aspek lain kan, oh ternyata ada ilatnya. Atau mungkin ada kecacatan yang tersembunyi ya. Bahasa lainnya adalah ilat. Nah begitu. Ya, Tetapi kalau yang menyampaikannya juga tidak kredibel, ya bukan jadi sandaran, maka tentu kita harus kembali kepada penilaian ulama yang mu'tamad sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau kan adalah ulama hadis, karyanya juga sangat banyak begitu ya. Kemudian kealimannya tidak diragukan lagi. Beliau adalah ulama yang ahli di bidang fikih dan juga ahli di bidang hadis. Dan itu layak menjadi rujukan dalam masalah tashih dan tad'if. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan ya, kalau tadi itu kan sudah berbicara tentang hadis ya, tentang hukum atas hadis. Itu udah masuk ke dalam bahasan al-hukmu alal hadis kalau itu. Al-hukmu al hadis, menghukumi hadis. Kalau yang tadi kita bicarakan itu belum, baru bicara tentang satu hal tentang sanad saja. baru satu aspek saja mungkin belum ini ya. Iya, sanad itu nanti cabangnya jadi 3 kalau dalam syarat-syaratnya. Saya contohkan ini ya. Saya contohkan mana. Nah, ini dia. Ya, perhatikan ya. Jadi hadis itu dikatakan sahih kalau memenuhi minimal adalah 5 syarat. 5 ya. Nah, ini dia. Yang pertama, dikatakan sahih kalau syarat yang pertama terpenuhi, yakni ittisalus sanad, harus tersambung sanadnya. Jelas ya? Ya, yang kedua, hadis itu dikatakan sahih kalau terpenuhi syarat yang kedua apa itu? Adalatur ruwah, adil rawinya. Yang ketiga, rawinya dobtur ruwah. Yang keempat, ada musyujud, tidak ada syad, kejanggalan. Yakni pertentangan dengan hadis lain, riwayat lain yang lebih thiqah. Dan yang terakhir adalah adamul illah, tidak ada cacat. Yakni cacat yang tersembunyi pada hadis. Seperti tadlis misalnya, tadlis ataupun yang lainnya. Nah, kalau satu saja gugur, maka tidak dapat disebut sebagai hadis sahih. Harus terpenuhi 5-5-nya. Satu saja gugur, maka tidak dapat disebut hadis sahih. Kita kan belum bicara ilat. Jauh. Kita belum bicara tentang syad. Ini juga harus perbandingan riwayat, belum. Kita juga tadi tidak banyak berbicara tentang ittisalus sanad. Ya. Tadi kita hanya bicara 2 ini. Iya. Adil rawinya, dobit rawinya. Jadi ketika rawinya adil dan juga rawinya dobit, berarti sudah memenuhi 2 syarat. Tapi kan masih ada syarat yang lain yang 3 yang tadi bahas. Artinya tadi saya sampaikan bahwa rawi yang adil dan dobit itu menjadi modal pada sahihnya sanad. Ya. Tapi belum tentu sahihnya hadis. Karena masih ada variabel yang lain. Untuk sanad pun kita kan belum bahasnya ini, yang pertama, yakni ittisalus sanad. Boleh jadi orang-orangnya thiqah, orang-orangnya juga sama ya, adil dan dobit pada thiqah, tetapi ternyata ada keterputusan, kan bisa terjadi. Inqita, ada keterputusan. Atau misalnya ternyata mutasil juga, nggak putus, adil juga, dobit juga. Kan harus kita lihat riwayat yang lain. Adakah, kan tidak. Atau adakah ilat di dalamnya? Belum ya. 2 hal ini. Nah, itu jadi menentukan hadis ini dhaif atau sahih, itu sudah bicara tentang al-hukmu alal hadis. Hukum atas hadis. Yang tadi kita bicarakan baru hukum atas rawi itu. Atau al-hukmu alas sanad lah gitu ya. Baru memulai dalam kajian sanad. Itu pun belum lengkap, yakni aspek mutasil munqatinya belum kita lihat. Keterputusan atau ketersambungannya. Baru orang-orangnya dulu yang kita lihat. Orang yang membawa berita ini adalah orang yang thiqah atau tidak. Thiqah itu kan adil dan dobit. Baik begitu. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini suara saya kekencengan nggak ya?
Kencengan nggak, Bu? Cukup? Nggak ya, cukup ya. Ini dari Abu Fatimah. Assalamualaikum, terkait hadis mu'annan ya. Ada yang mengkategorikan hadis yang mardud, namun mengapa hadis yang mu'annan Imam Bukhari dan Muslim tetap dianggap makbul? Ini dari Abu Fatimah di kolom komentar Zoom, mungkin Ustadz ini. Ya, hadis mu'anan itu bukan hadis yang mardud. Hadis mu'anan itu adalah hadis yang di dalamnya ada lafaz apa namanya, an fulan atau fulanun an fulanin. Ketika ada fulan an fulanin, ya semua juga ada annya. Oh, mu'annan tuh Hampir an itu ya atau seperti ini? an. Iya. Ada mu'an'an, ada mu'annan. Kalau mu'an'an itu yang ada annya. Kalau mu'annan itu yang ada anna. Misalnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasan. Kalau mu'an'an itu yang an. An Abi Hurairah, an ibni an ibnil Musayyib misalnya. Dan seterusnya. Nah, ketika ada an, berarti disebut dengan mu'an'an. Mu'an'an itu bukan dhaif. Para ulama ada terbagi menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setiap yang an itu udah pasti tertolak, itu lemah pendapat itu. Dan yang kedua, setiap yang an itu adalah diterima mutlak, juga lemah pendapat itu. Kenapa? Ya perlu penelitian juga. Yang jumhur para ulama yang tepat adalah mu'anan itu adalah diterima dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak ada rawi tadlis di antaranya, rawi yang mudallis. Kalau ada rawi yang mudallis maka tidak diterima. Gitu. Ya. Jadi contoh ya, saya contohkan nih dalam satu hadis misalnya, saya gambarkan. Kita buka satu hadis ya, untuk memberikan gambaran sebetulnya bagaimana kita membaca sanad itu bagaimana. Kita perhatikan sama-sama bagaimana kita membaca sebuah sanad atau memahami sebuah sanad. Baik, sambil kita tunggu. Kita tunggu. Sedang dibuka aplikasinya. Ya, jadi gitu ya, sambil nunggu. Jadi mu'an'an itu adalah ada lafaz fulanun an fulan, diterima bisyurut, dengan syarat. Apa syaratnya? Di antara syaratnya adalah tidak ada rawi yang mudallis. Tidak ada tadlis. Jelas saja maka di Bukhari Muslim semuanya juga ada mu'an'an dan itu makbul. Kenapa? Karena terjadi pertemuan, tidak terputus. Jadi pertanyaan Pak Abu Fatimah ini pertanyaan yang sebetulnya tentang mutasil munqati, bukan tentang kualitas rawi. Jadi kalau kembali ke tadi ini, itisol ya yang itu ini. Mana barusan tuh kita buka. Nah ini ya, tentang syarat hadis apa? Oh iya. Betul. Jadi kita kan tadi sedang bicara ini keadilan dan bicara ke dobitan ya. Barusan tuh tentang mu'an'an, di sini mu'an'an itu. Ya. Itisol ya, tentang itisol. Apakah tersambung atau tidak gitu ketika ada kata an itu. Misalnya fulan an fulan, seseorang dari seseorang. Tersambung nggak di sini kajian. Kita belum bahas ini. Ya sebenarnya. Kita masih tentang keadilan dan tentang kedobit. Ini kita tampilkan ya. Ini walaupun temanya sudah mutasil munqati, ada di bahasan selanjutnya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita tampilkan dulu. Lihat nggak semuanya? Lihat Ustaz, lihat. Ya. Kita cari hadis mana sajalah ya. Ini luar biasa nih. Nah, kita cari hadis sembarang saja. Aplikasi ini bisa dipakai untuk semua hadis yang kita coba cari gitu mungkin, atau sudah merangkum semua? Kalau ya sekedar pencarian bisa saja. Pokoknya aplikasi apapun itu fungsinya hanya untuk satu, pencarian. Ya, untuk pencarian, untuk menghimpun riwayat itu aja.
Tidak bisa mencari fatwa di sini. Misalnya menurut aplikasi ini hadisnya doib atau sahih, jangan ya. Jadi jangan pernah menanyakan sahih doib kepada aplikasi. Hanya mencari saja. Pencarian, bahas. Kita tampilkan ya, ini hadis riwayat Muslim. Lihat semuanya. Jelas tidak? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Ini hadis bunyinya begini. Matannya begini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sore harinya kafir. Atau sore harinya mukmin, pagi harinya kafir. Ia menjual agamanya bi'aradin dengan sesuatu yang sepele minad dunya, dari dunia. Ini hadis Muslim tentang fitnah akhir zaman. Lihat hadisnya. Kita baca ya. Haddasana Yahya bin Ayyub. Haddasana ini maknanya adalah telah menceritakan kepada kami. Ini hadasani ya. Telah menceritakan kepadaku. Kalau jama haddasana, kalau sendirian berarti haddasani. Ini hadasani. Telah menceritakan kepadaku. Kata siapa itu? Kata Imam Muslim. Kan ini Sahih Muslim. Kata Imam Muslim, telah menceritakan kepadaku, siapa? Gurunya bernama Yahya bin Ayyub. Sigotnya, ungkapan tahamul wal adanya itu adalah dengan haddasani. Kalau haddasani itu maksudnya adalah guru membacakan hadis kepada murid. Itu haddasani. Paham ya? Haddasani itu guru membacakan hadis kepada murid. Kalau akhbaroni, murid yang membacakan hadis di hadapan guru. Contoh, kenapa Imam Syafi'i dari Imam Malik kebanyakannya akhbarona? Karena memang yang membacakan hadis muwatta di hadapan Imam Malik adalah muridnya Imam Syafi'i. Contoh misalnya, kalau kita halqah, yang baca kitabnya adalah guru, itu haddasani itu riwayatnya. Atau haddasana kalau banyak. Tapi kalau kita halqah ilmu, misalnya periwayatan, yang bacanya adalah murid di hadapan guru, guru yang mentasih itu namanya akhbarona atau akhbaroni. Nah, baik hadasana atau hadasani menunjukkan adanya satu, sezaman. Pasti sezaman. Yang kedua, adanya pertemuan. Yang ketiga, adanya proses mendengar, as-sama. Jadi udah terpenuhi tiga-tiganya. Jadi kalau kita baca hadasani, itu udah pasti sezaman. Ya, dua orang itu guru murid pasti zaman. Yang kedua adalah bertemu ya, liqa ya, mu'asyarah sezaman, itu bahasa Arabnya, mu'asyarah sezaman, liqa bertemu, dan yang ketiga adalah as-sama, ada proses mendengar. Jadi jangan ditanya lagi apakah Muslim bertemu nggak dengan Yahya bin Ayyub, jangan ditanya gitu. Dengan kata-kata haddasani udah jelas terjadi pertemuan, bahkan telah terjadi proses mendengar. Proses mendengarnya pun jelas bahwa gurunya yang membacakan kepada murid. Nah, di sini ada Yahya bin Ayyub, kemudian ada Qutaibah, dan ada Ibnu Hujr ya. Jadi tiga langsung. Imam Muslim dapat dari tiga orang langsung, dari Yahya, dari Qutaibah, dari Ibnu Hujr ya. Semuanya. Kemudian ini hadasan nih kan. Baru ana, ini an. Ini mu an nih. Ya, an. An siapa? Semuanya ini mendapatkan hadis dari siapa? An Ismaila bani Ja'farin, dari Ismail bin Ja'far. Ketika kita menjumpai an, maka ini belum menggambarkan tiga tadi. Mu'asyarah tidak? Nggak tahu. Liqa tidak? Nggak tahu. Gitu. Kemudian ada proses sama nggak mendengar? Nggak tahu. Karena nggak tahu maka perlu dibuktikan. Setiap yang an ini harus dibuktikan. Betul nggak antara Yahya, Qutaibah, dan Ibnu Hujr itu sezaman dengan Ismail? Betul nggak bertiga ini bertemu dengan gurunya Ismail? Apakah tiga orang ini terjadi proses sama nggak? Mendengar nggak dari gurunya Ismail? Gitu.
Baru di sini penelitian. Diceklah misalnya kapan tahun wafat, tahun lahirnya Yahya, Qutaibah, dan Ibnu Hujar. Kapan tahun lahir dan tahun wafatnya Ismail bin Ja'far. Ya. Di kemana saja rihlah ilmiahnya. Siapa saja ini muridnya, kalau ini siapa saja guru-gurunya. Kan begitu. Ternyata ketika dicek misalnya, Ibnu Hujar, nah ini dia muncul. Tahun lahirnya 145, tahun wafatnya 244 Hijriah, dan seterusnya. Rihlah ilmiahnya kemana saja. Rutbahnya di sini adalah siqotun hafiz, jelas ya. Nah, kemudian kita ingin tahu Ismail. Ismail kita geser. Nah, Ismail. Oh, Ismail itu tahun wafatnya adalah 180 Hijriah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau mau jelas lagi lihat di Tahzibul Kamal di kitab ini misalnya. Kemana saja rilah ilmiahnya. Kemudian siapa saja murid-murid dan guru-guru dari Ismail. Berarti kan kalau ini kita ingin tahu bertemu tidak, berarti kita harus cari tahu nih siapa muridnya Ismail, kan gitu ya. Nah, kalau ini kan dia meriwayatkan dari siapa? Enggak, berarti di sini murid-muridnya. Nah, ini murid-muridnya di sini. Ya. Nah, ini dia ya. Jadi siapa saja yang meriwayatkan hadis darinya, dari Ismail bin Ja'far. Kita cari siapa aja. Tuh, kan lengkap semua. Ada sekitar 29 di sini. Termasuk ulama jarh wa ta'dil gimana komentarnya dalam kitab Tahzibul Kamal. Dan seterusnya. Oh, kesimpulannya ternyata antara Ibnu Hujar, Qutaibah, dan Yahya dengan Ismail ternyata sezaman. Dengan Ismail ternyata bertemu. Dengan Ismail ternyata sama, ya ada proses mendengar, maka an di sini mutasi. Itu. Dan seterusnya. Ini juga nih ada, bahkan kalau Ibnu Ayyub dikatakan di sini qala Ibnu Ayyub haddasana Ismail. Kalau Ibnu Ayyub bahkan sudah haddasana. Nah, kalau udah haddasana udah aman. Haddasana itu berarti sudah mu'asyarah sezaman. Yang kedua apa lagi? Liqa, bertemu. Yang ketiga ada proses sama. Kalau haddasana berarti yang membacakan siapa? Guru kepada murid. Nah, sekarang menarik nih. Qala katanya akhbaroni al-ala. Ada kata-kata apa ini? Akhbaroni. Akhbaroni beda dengan hadasani tadi. Kalau akhbaroni berarti satu dari sisi mu'asyarah ya pasti sejaman. Yang kedua liqo pasti liqo. Yang ketiga sama ya iya sama akhbaroni. Bedanya yang bacaan hadis adalah murid ke guru. Namanya al-qiraatu ala syekh. Berarti di sini mutasil juga. Nah, ketemu lagi di sini an. Nah, baru diteliti. Pokoknya kalau ketemu hadasana, hadasani, ahbaroni, kolali, sami itu jangan diteliti lagi. Percuma kita capek-capek begitu, udah dikasih kode, udah dirumuskan. Yang kita teliti mutasil atau munqati itu kalau ketemu an. Nih ada an lagi. Antara al-ala dengan abihi dengan ayahnya ketemu enggak? Oh, masa dengan ayah enggak ketemu? Oh, bisa jadi al-ala itu lahir ketika bapaknya sudah wafat, kan begitu. Ketika di kandungan misalnya bapaknya wafat, kan boleh jadi. Kita dicek lagi tadi tahun lahirnya, tahun wafatnya. Kemudian ayah dari Al-Ala kepada Abu Hurairah juga an, cek lagi oleh kita. Dicek lagi. Dan seterusnya. Ya. Jadi kalau yang an kita cek. Jadi gitu ya, jadi jangan salah paham bahwa an itu bukan do'if atau tertolak atau mardud, bukan. Dia itu adalah justru hukum asalnya diterima tapi dengan syarat. Di antara syaratnya memang tidak boleh rawi yang tadlis. Kalau rawinya udah diketahui sejak awal adalah rawi yang mudalis, maka ya sudah ditolak kali itu. Kan ada rawi-rawi yang daftar rawi mudalis, rawi-rawi yang biasanya melakukan penyamaran. Begitu kita ketemu rawi mudalis dan an, tolak. Tapi kalau rawi itu bukan rawi yang mudalis, ya harus dicek dulu. Tahun lahirnya, tahun wafatnya, bertemu tidaknya, ya. Dan yang ketiga apa? Sama. Jadi tiga. Untuk menentukan mutasil munqat itu tiga. Satu, mu'asyarah sezaman. Dua, liqa, bertemu. Tiga, tiga itu sama, ya, ada proses mendengar. Wallahu a'lam, barangkali itu saya kira cukup lah. Ya, cukup mudah dapat dipahami. Tadi satu bab selesai lah ya menjelaskan. Jadi ini kajian terakhir
jarh wa ta'dil bagian ketiga. Hmm. Kita anggap selesai untuk bahasan jarh wa ta'dil. Ya, baik, luar biasa ya. Sebetulnya ada satu pertanyaan sebetulnya, tapi insya Allah lah. Mudah-mudahan jadi inilah pertanyaan terakhir, tapi jadi jadi closing statement. Ini dari Tresna Dewi Karisma ya. Bagaimana sikap kami jika mendapati sebuah hadis yang mendapat penilaian berbeda dari ulama? Ada yang menjarah, ada yang mentakdil. Nah, kita mengambil yang mana sementara ilmu kita masih minim. Mungkin ini jadi sekaligus jadi closing statement aja, Ustaz. Oh iya. Ya, kalau kita pada posisi yang awam, jangan masuk ke jarh wa ta'dil. Langsung saja ke kesimpulan. Ya. Jadi kalau kita akan masuk ke jarh wa ta'dil, artinya kata ulama ini adil ya, kata ulama yang satu lagi tidak adil kan? Kata ulama yang satu dobit, kata yang satu lagi tidak dobit. Berarti kita sudah masuk ke rincian. Kalau kita sudah berbicara jarh wa ta'dil ya, jarh wa ta'dil itu kita sudah siap dengan ilmunya, dengan kaidah-kaidahnya. Nah, berarti kita harus mampu melakukan analisis, mampu melakukan pengkajian. Nanti ada sekitar, kalau kami sih merumuskan di Mahad itu ada sekitar 16 kaidah dalam jarh wa ta'dil. Bagaimana kalau begini, maka begitu, maka jika begini, maka begitu, seterusnya gitu ya. Kaidah yang tadi itu, ketika berkumpul pada satu rawi jarhnya juga dan ta'dilnya juga, maka mana yang dikedepankan? Oh, yang dikedepankan adalah jarh kalau mufassar dan seterusnya. Nah, itu bagian dari kaidah-kaidah yang harus diketahui. Sehingga kalau kita menjumpai ada perbedaan dalam menjarh dan menta'dil, kita bisa menjelaskan. Artinya harus punya ilmunya, ya. Jadi kalau ibu tadi mau masuk ke jarh wa ta'dil, berarti kita harus belajar, ibu juga harus belajar apa? Tentang ilmu hadis secara keseluruhan. Sehingga dengan ilmu hadis itu kita bisa mengetahui bagaimana argumentasi ulama yang mensohikan dan argumentasi ulama yang mendoifkan. Termasuk kita terlibat dalam melakukan penelitian yang lebih detail ya dalam jarh dan ta'dil. Tapi kalau kitanya memang awam sama sekali dengan ilmu hadis, maka jangan masuk ke jarh wa ta'dil, masuk aja ke kesimpulan. Itu. Bukan masuk kepada fulan bin fulan fasik, fulan bin fulan thiqah, fulan bin fulan su'ul hibzi, fulan bin fulan kazib, itulah jarh wa ta'dil itu. Langsung aja ke kesimpulan. Hadis ini apa? Qala misalnya qala fulan, qala Abu Isa, hadza hadisun sahih, hadza hadisun hasan, hadza hadisun dhaif. Langsung ke kesimpulan. Jadi kita enak kalau ada kesimpulan. Jadi nanti kita bisa kemudian kita bisa ubah pertanyaannya. Bukan yang tadi pertanyaannya. Jadi bertanya, bagaimana kalau kita menjumpai suatu hadis yang didoifkan oleh sebagian, tapi disesuaikan oleh yang lain? Nah, itu pertanyaan bertepat. Kalau tadi kan, bagaimana kalau kita menjumpai ada rawi yang dijarah, tapi ada yang ditakdil? Nah, kalau udah masuk ke jarah wa ta'dil, kita harus siap dengan perangkat ilmunya untuk melakukan analisis di Rosatul As-Sanid namanya. Kajian sanad-sanad. Jangan kagok ya Ustaz. Wayahnya jangan kagok, belajarnya langsung aja. Terusin aja belajarnya. Harus terusin. Tapi kalau bagi masyarakat ya, bagi masyarakat awam atau mungkin di antara kita juga baru kenal hadis, jangan masuk kepada penilaian rawi, nanti pusing. Langsung ke penilaian hadis langsung. Kata ulama ini hadisnya sahih, kata ulama ini hadisnya hasan, kata ulama ini hadisnya dhaif. Kita ikut yang mana? Baru itu. Jadi langsung ke penilaian hadis, jangan ke penilaian rawi. Nah, untuk menjawab tadi, mana yang kita ikuti, yang mendoifkan, yang menghasankan, atau yang mensohikan? Nah, itu kalau begitu, maka kita tinggal masalah ke kalau tahu ilmunya, kita bisa melihat argumentasinya. Kenapa ini doif? Oh, ini argumentasinya. Kenapa ini sahih? Oh, ini argumentasinya. Kalau dalam konteks fikih kan berarti kita mutabi ya. Taklid tapi dengan kritis. Kenapa ini doif? Oh, gini argumentasinya. Tapi kalau kita di level awam, nggak usah tanya gitu. Pokoknya hadis ini katanya sahih, ambil. Udah selesai. Gitu. Makanya kan di dalam kitab Saksiyah juz 1 ini ada satu bab
Ada satu bab di bagian akhir, yakni tentang hadis makbul dan hadis mardud. Nanti dibahas ya. Kemudian berikutnya juga dalam bab yang lainnya. Jadi gini, ya. Ada satu bab begini, ya. Jadi apa namanya? Dalam bab ada musubutil hadis min jihati sanadihi la yadullu ala dha'fil hadis, ya. Ketidak Ketidakkokohan hadis dari sisi sanadnya katanya tidak menunjukkan dhaifnya hadis. Kemudian masuk kepada pembahasan juga hadis i'tibarul hadis dalilan fil ahkami syar'iyyah. Nah, dari dua bab ini ada satu hal yang penting apa? Ketika kita menjumpai hadis itu disahihkan oleh seorang ulama, meskipun ulama lain mendoifkan, maka cukup baginya berhujah. Gitu. Bagi fuqaha itu begitu. Jangankan kita, bagi fuqaha saya udah gitu. Misalnya fuqaha dia dihadapkan dengan suatu pilihan hadis. Ya, yang satu dikatakan oleh ulama, yang satu dikatakan dhaif, oleh ulama lain dikatakan sahih. Fuqaha tadi berpijak kepada pendapat sebagian muhadis bahwa hadis ini adalah dhaif, sahih. Kemudian dia berdalil dengan hadis tersebut. Sah tidak? Kata beliau, sah. Jadi tidak harus menunggu hadis ini disahihkan oleh semua, enggak bisa, ya. Karena faktanya hadis itu ada yang disepakati kesahihannya, ada yang disepakati kedhaifannya, ada, tapi kebanyakannya diperselisihkan kesahihan dan kedhaifannya. Maka pada konteks itu seorang muslim cukup bersandar kepada tashih seorang atau beberapa ahli hadis dan cukup baginya. Gitu, cukup baginya. Loh, katanya ini dhaif. Tapi menurut ulama ini adalah sahih. Udah, saya mau ngambil yang mensahihkan saja udah cukup. Bagi awam itu cukup begitu. Makanya jangankan awam, kata Syekh Taqiyuddin, bagi fuqaha pun udah cukup. Udah cukup untuk berhujah. Contoh misalnya, ini terakhir. Contoh, hadis terkait dengan apa ya? Hadis terkait dengan misalnya apa itu ya, banyak lah contohnya tentang jual beli bai'ul urbun, tentang jual beli uang muka. Hadisnya kan diperselisihkan, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sahih. Jadi uang muka itu ketika ini hangus gitu, itu ada yang dhaif, ada yang menilai dhaif, ada yang menilai sahih. Bagi ulama yang menilai dhaif, maka dia akan mengatakan tidak boleh, kan ujungnya kan tidak berhujjah dengan hadis itu. Bagi ulama yang menilainya sahih, maka dia bisa berhujjah dengan hadis itu. Nah, seorang fuqaha bisa merujuk kepada pendapat atau sebagian ahli hadis. Ya, bagi fuqaha bisa merujuk kepada pendapat sebagian ahli hadis. Meskipun ahli hadis yang lain mendoifkannya, enggak masalah. Gitu ya, Bu Tresna. Jadi kalau kita sebagai pengkaji gitu, sebagai mutabi, maka kita bisa menguji mana yang paling akurat dan mana yang paling kokoh pendapatnya antara yang mensahihkan dengan yang mendoifkan. Tapi kalau pada posisi kita tidak tahu perangkat-perangkat ilmunya, ya cukup kita percaya saja pada ulama tertentu yang kita anggap punya kredibilitas dalam mensahihkan dan mendoifkan hadis. Meskipun ada ulama lain yang mendoifkan, nggak apa-apa. Misalnya ketika ada hadis, kata Ibnu Hajar sahih, udah pegang aja itu. Meskipun kata Az-Zahabi dhaif misalnya, kata Ibnu Hatim dhaif, nggak apa-apa. Kata orang-orang, ini dhaif kata Az-Zahabi, tapi saya berpegang kepada Ibnu Hajar. Kata beliau ini sahih, nggak apa-apa, cukup itu. Bagi kita. Jangankan bagi kita, bagi siapa? Bagi fuqaha pun udah cukup sebenarnya. Ketika dia akan mengambil hadis. Baik, begitu ya, tentang hukum atas hadis. Kalau tadi pertanyaan tentang jarh itu udah masuk ke dalam betul lagi. Mohon maaf dari segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Diona, ya Masya Allah, ya luar biasa sekali ya. Apa yang ilmu yang kita dapatkan walaupun sebentar, ya mudah-mudahan lah ini mudah-mudahan kita ya berharap bisa memahami ya banyak tadi kupasan-kupasan yang pada awalnya kita tidak tahu sama sekali. Insya Allah
pada kesempatan kali ini di ngaji subuh ini banyak ilmu yang kita dapatkan dan mudah-mudahan bisa memahami dan bisa mengamalkannya ya. Tentu saja seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang hadir di ngaji subuh ya terima kasih atas kehadirannya, senantiasa stay tune ya. Ini mungkin ngaji subuh di Ramadan ya, di Ramadan. Nah, saya ingin sampaikan ya bahwa saya sendiri sebetulnya hanya sebatas wasilah ya. Wasilah atau perantara mempertemukan rekan-rekan dengan asatiz gitu ya. Dengan asatiz. Ya, awalnya memang kan ini sifatnya itu Zoomiyah ya, Zoomiyah di Zoom ya. Waktu itu kapasitas emang masih 100 sekarang juga. Nah, ternyata respon banyak ya di WA group sampai 4 grup WA itu full ya, awal-awal sampai full. Buka lagi WA group, buka lagi. Nah, akhirnya tuh untuk meluaskan ya kita buka via streaming di YouTube ya. Ternyata responnya juga banyak. Sekarang subscriber udah sampai 1.300 lebih ya. 1.300 lebih. Nah, ini artinya tuh kan memang respon banyak. Nah, tadi ini Ustadz ada yang ini ada yang meminta, ada yang mohon kalau bisa katanya setelah Ramadan dilanjutkan lagi katanya. Insya Allah lah ya. Mudah-mudahan bisa ya Ustadz ya. Sampai jam 6 lah kita sebentar aja misalkan. Yang penting kan di sini saya berharapnya itu ini mudawamahnya itu ya. Saya ingin ingin mencoba, ingin sedang meriadoh diri sendiri ya, meneruskan kebiasaan dulu waktu mahasiswa ya, ngaji subuh. Karena kalau tidak seperti ini kan, tidak dijadwalkan seperti ini, susah ya. Walaupun awal-awal menjadwal sama istri ya banyak godaannya ya. Tapi kalau dengan seperti ini, alhamdulillah sampai sekarang mungkin udah terhitung sebulan lebih ini ya, sebulan lebih, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mudawamah lah ke depannya gitu ya. 2 bulan juga. 2 bulan ya, 2 bulan ya, saya sendiri sampai lupa ya. 2 bulan, mudah-mudahan sudah jadi habit. Ya nanti kalau besok misalkan tidak ngaji subuh tuh gelisah lah. Gelisah ini ada yang kurang. Nah, ini saya berharapnya mudah-mudahan para asatiz ya bisa gitu ya dan meluangkan, tapi insya Allah lah bisa ya Ustadz ya. Bisa dan mudah-mudahan tadi senantiasa disehatkan para asatiznya ya, panjang umur ya gitu ya. Berkahkan. Nah, kita doakan ya rekan-rekan yang hadir di ngaji subuh, silakan mensupport apapun lah, silakan bisa men-share, mengajak yang lain ya, mendukung program ini ya. Kan tadi ada yang masukkan nggak mau sampai Ramadan, pengen setelah Ramadan dilanjut lagi katanya itu. Ini di kolom komentar YouTube juga banyak yang masukkan nih. Ini katanya lanjutkan kajiannya Ustadz. Ya, ini dari Ustadz Taufik Nik ya, dari Surabaya, dari yang lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya. Karena memang awalnya juga sebelum Ramadan ketika wabah ini terjadi, kita coba Zoom-nya awalnya memang, sekarang ternyata lebih meluas. Nah, ini mudah-mudahan ini YouTubiah, jadi YouTubiah juga ya. Ini dari Gracie katanya minta dilanjutkan. Mungkin insya Allah ya Ustadz ya. Mudah-mudahan lah. Baik, itu untuk di akhir Ramadan mungkin kami dari panitia ya, menjelang akhir Ramadan pertemuan ngaji subuh ya, ini pertemuan ngaji subuh hadis ya. Mungkin kami dari panitia memohon maaf jika ada kekurangan ya. Insya Allah besok masih ada ngaji subuh ya, kajian fikih sama Kiai Haji Siddiq Al-Jawi, kemudian sejarah peradaban dengan Ustaz Doni. Nah, mungkin Sabtu udah ini ya, udah Syawal ya, udah masuk Syawal atau seperti apalah, kita lihat ru'yatul hilal. Mungkin itu rekan-rekan yang hadir di sini, terima kasih. Dan kami dari panitia lah, kami dari panitia memohon masukan ya, memohon masukan terkait supaya lebih bagus lagi, supaya lebih baik lagi. Mungkin ada yang ahli IT di sini ya, supaya tampilannya bagus atau koneksinya bagus, seperti apa caranya lah. Saya sendiri sebetulnya baru ini ya, baru pertama kali sebetulnya ini, baru meraba-raba, baru terjun di dunia streaming gitu ya. Sebelumnya tuh masih awam. Berusaha, nah ini memaksimalkan, dan alhamdulillah ya minimal ada suaranya lah masuk ke YouTube ya. Demikian ya. Untuk menambah keberkahan ya, kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr, hamdalah, dan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa sholihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.